Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, saya Adniatur Rizkia SPDI dengan nomor induk mahasiswa 06210825217 akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi pentingnya memahami ikhlas di kelas 7E SMP Negeri 1 Porong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bertemu dan mengikuti kegiatan pembelajaran PAI hari ini. Sebelum memulai pelajaran, agar kita mudah dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu mohon untuk ketua kelas agar maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Aldo, bisa duduk kembali. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ahmad Ainur Revansyah, Afisa Nur Aini, Alvaro Raditya, Ashifa Aquina, Aurora Almira, Aurora Nafisa, Ciara Kenan, Fajar Rosa, Farah Mahdia, Johan Ahmad, Kenzi Dahwan, Miselia Campaka, Muhammad Aldolio, Muhammad Bahtiar, Muhammad Alvito, Nada Naura, Orlin Nesa, Raffi Ahmad, Selvia, Siti Muhimmatin Fadila. Anak-anak, ada yang masih ingat materi pelajaran yang minggu kemarin tentang apa? Pentingnya iman. Ya benar, memahami tentang pentingnya iman. Ada yang tahu apa artinya iman? Ya Queen. Iman adalah percaya dengan perkataan, perbuatan, dan keteguhan hati terhadap suatu. Ya, alhamdulillah ya, berarti masih ingat pelajaran yang kemarin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang, bisa dilihat ke layar proyektor di atas ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian ikhlas, kemudian dalil tentang ikhlas,
lalu contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan, kemudian manfaat ikhlas, dan juga contoh perilaku ikhlas atau riya, ya, perbedaan ikhlas dan riya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bunia mau tanya dulu, kalian ada yang sudah pernah membantu orang tua dengan ikhlas? Sudah ya. Kalau sudah, berarti setiap selesai membantu, apa kalian masih mengharapkan imbalan misalnya? Tidak, benar gitu ya. Nah, kalau sudah gitu, berarti sudah ikhlas ya. Terus selain itu juga, misalnya ada infak ya. Kalian infak itu sudah ikhlas apa belum? Sudah ya, berarti niatnya dari hati. Ikhlas itu kita tidak mengharapkan imbalan atau pujian dari siapapun ya. Nah, pentingnya ikhlas untuk kita semua ini apa? Kalau kita bisa ikhlas, hati kita ini menjadi tenang ya. Misalnya kita membantu orang yang jatuh di jalan, tidak ada orang, sepi, kita bantu sendiri, hati kita tenang apa enggak? Tenang ya, meskipun tidak ada orang yang melihat. Beda kalau kita tidak ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, pasti kita itu akan mengharapkan pujian. Misalnya ada orang jatuh ya, terus kita tolong, kita ini berharap barangkali nanti ada yang memvideo, terus aku viral, aku terkenal, aku punya popularitas gitu ya. Kalau seperti itu berarti tidak ikhlas ya. Kalau ikhlas, kalian membantu tanpa pamrih ya. Ada atau enggak ada orang yang melihat kalian membantu, seperti itu ya. Sekarang kita lihat contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan. Kita lihat video inspiratif ini dulu ya. Mar, seorang pemuda kaya yang selalu bersedekah, tapi demi dilihat orang, sampai ia bertemu kakek tua penjual buah keliling yang sedekah diam-diam setiap pagi. Damar mengikuti diam-diam dan terharu saat tahu sedekah itu bukan tentang siapa yang melihat. Mulai hari itu, Damar pun memberi tanpa kamera, karena ia tahu Allah Maha melihat. Nah, dari video yang sudah kita saksikan baru saja, sebelumnya Damar ini gemar sedekah ya. Dia dermawan tapi tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena Damar setelah bersedekah dia pamer ya, pamernya di media sosial. Nah, kemudian suatu hari Damar ini bertemu dengan siapa? Kakek penjual buah. Nah, bedanya kakek ini kalau sedekah secara apa? Diam-diam. Nah, akhirnya Damar sadar bahwa seharusnya sikap yang harus dia lakukan adalah bersedekah dengan ikhlas ya, tanpa dipamerkan kepada siapapun. Apa sih maknanya ikhlas? Ada yang sudah tahu? Ikhlas adalah Nah, kalau dalam konteks ibadah, ikhlas ini bisa diartikan kita melakukan semua amal perbuatan itu hanya karena siapa? Allah ya. Tidak ada niatan untuk ingin dipuji. Kemudian kita juga tidak ada niatan untuk ingin dihormati. Dan kita juga tidak berharap memperoleh imbalan atau keuntungan duniawi. Nah, hakikat ikhlas. Ikhlas ini menjadi syarat diterimanya amal perbuatan kita ya. Misalnya kita
sedekah ya, sebanyak apapun kita bersedekah, kalau kita tidak ikhlas maka tidak akan bernilai di mata Allah. Begitu ya. Nah, ini contoh kalau dalam sekolah ya, misalnya belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu berarti sikap apa? Ikhlas ya. Kalian benar-benar belajar bersungguh-sungguh supaya apa? Supaya paham, supaya mengerti. Nah, kalau kalian belajar hanya untuk mendapatkan nilai tinggi dan pujian, ini ikhlas apa tidak? Tidak ya. Kemudian dalil nakli tentang ikhlas ini terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 2. Ada yang bisa membaca dalil ini? Ya, Fadila silahkan. Ya, terima kasih Fadila. Nah, artinya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan hak atau dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah dan dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya, contoh lain misalnya sedang ada adzan sholat duhur ya. Kalian kalau ikhlas berarti berangkat ke masjid dengan sendiri ya, karena kita menyadari bahwa sudah kewajiban kita untuk melaksanakan sholat duhur ini dengan ikhlas, tanpa paksaan ya, tanpa ada disuruh misalnya guru harus mengingatkan kalian gitu ya, tanpa seperti itu ya, paham? Nah, kemudian ini hadis tentang ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Artinya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, contohnya seperti tadi ya. Kalau kalian niat sholat dari hati kalian sendiri, maka kalian tenang ya, berangkat itu dengan tenang ya, berangkat dengan gembira, kita mau sholat, mau bertemu dengan Allah gitu kan. Kalau sholat itu kan kita hubungannya langsung dengan Allah ya, kita rasakan, kita membaca surat Al-Fatihah, kita ingatnya kepada Allah, seperti itu ya. Nah, kalau niatnya tadi karena terpaksa, misalnya aku tak berangkat ya, saya tak berangkat sholat biar nanti nggak dimarahi guru. Nah, kalau niatnya seperti itu, berangkat sholat dengan karena tidak ingin dimarahi guru, berarti tidak tenang ya, dengan rasa marah. Kalau kalian berangkat ke musola, ke masjid dengan niat biar tidak dimarahi guru, berarti kan dengan terpaksa, dengan marah gitu ya. Nah, ini perbedaan ikhlas dan riya. Ini nanti akan kita diskusikan bersama ya, melalui soal-soal ya. Sekarang Bunia bagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik ya. Ini setiap satu kelompok mendapatkan satu soal dan kalian harus menjawab dari soal yang sudah ada di LKPD ini ya. Untuk mengerjakan LKPD ini bisa dibuka dulu ya LKPD-nya. Untuk mengerjakan atau menjawab LKPD ini kalian berdiskusi dulu dengan teman-teman ya. Kalian mau mengerjakannya berupa peta konsep ini berbentuk digital atau kalian membuat dengan kreativitas ya, tulisan tangan kalian.
Nah, sekarang Bu Nia tanya yang mau mengerjakan dalam bentuk digital, kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Aurora sama Ciara ya. Sekarang HP-nya bisa dikeluarkan. Untuk yang kelompok 2 ini mau mengerjakan secara manual ya, membuat. Nah, ini kertas manilanya. Untuk yang mengerjakan secara manual, alat dan bahannya sudah disiapkan. Sudah ya, ada gunting, lem, kemudian spidol atau pensil warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kerja kelompok kami. Raffi melihat temannya, Dani, terjatuh dari sepeda di depan sekolah. Raffi langsung menolongnya dan mengantar ke UKS tanpa pikir panjang. Saat teman-teman lain memuji, Raffi hanya tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, aku cuma bantu semampuku." Sementara itu, temannya Fikri berkata, "Tadi aku juga sering nolong orang, tapi nggak ada yang tahu sih." Ya, pertanyaannya. Menurutmu, siapa yang lebih menunjukkan sikap ikhlas dalam kasus tersebut? Mengapa? Yang lebih menunjukkan sikap ikhlas adalah Raffi, karena dia menolong tanpa berharap pujian dari orang lain, dan dia tidak memamerkan perbuatannya. Apa tanda-tanda seorang berbuat karena ikhlas, bukan karena ingin dipuji? Tanda orang yang ikhlas adalah tidak mengungkit kebaikan yang sudah dilakukan, tidak pamer pada teman, atau tidak perlu diupload atau diposting di media sosial. Terus kita merasa cukup kalau cuma Allah yang tahu, dan kita bisa tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji siapa-siapa. Jika kamu di posisi Fikri, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jika jadi Fikri, sebaiknya kita mengubah niat menjadi karena Allah. Kita tidak perlu mencari perhatian dan tetap berbuat baik dengan tulus. Ya, sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, orang yang benar-benar ikhlas akan menolong dengan tulus, tanpa perlu pamer atau mengharap balasan dari siapapun. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, silakan dibaca pertanyaannya. Di sekolah, kelas 7B mendapat giliran membersihkan musola. Semua bekerja sama dengan semangat. Namun, setelah kegiatan, guru hanya memuji sebagian siswa yang terlihat paling sibuk di depan. Beberapa siswa lain merasa kecewa karena usahanya tidak disebut. Fauzan berkata, "Gak apa-apa, Allah kan tahu siapa yang benar-benar bekerja." Menurut kamu, bagaimana sikap Fauzan mencerminkan keikhlasan? Sikap Fauzan itu menunjukkan keikhlasan karena dia tidak kecewa meskipun tidak dipuji, dan dia yakin kalau Allah Maha mengetahui semua amal baiknya. Apa yang bisa terjadi jika kita hanya mencari pujian dalam bekerja? Kalau hanya mencari pujian, maka niatnya jadi tidak tulus dan amalnya tidak akan diterima Allah karena tidak ikhlas. Ya, selanjutnya. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap ikhlas walaupun tidak dipuji? Kita harus menjaga hati agar ikhlas bisa dilakukan dengan cara mengingatkan tujuan awal, yaitu melakukan apapun hanya karena Allah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya dibaca dulu. Saat ada pengalaman dana untuk korban bencana, Laila mengirimkan sumbangan lewat aplikasi donasi online. Ia tidak mencantumkan namanya, namun teman sekelasnya Nisa juga menyumbangnya, lalu mengunggah bukti donasi ke Instagram dengan caption, "Semoga bisa jadi inspirasi untuk yang lainnya." Apakah tindakan Nisa bisa disebut ria? Mengapa ya atau mengapa tidak? Belum tentu ria atau pamer karena tergantung niatnya, Mas. Kalau niatnya Nisa untuk memberikan contoh yang baik, itu masih bisa bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya cuma untuk mencari pujian, itu tidak ikhlas dan termasuk ria atau pamer.
Menurutmu, apa niat yang seharusnya mendasari sedekah? Niat sedekah itu harus karena Allah, bukan karena ingin dinilai orang atau kita ingin dianggap dermawan di depan orang. Soal yang terakhir. Bagaimana cara kita bersedekah agar tetap ikhlas meskipun di era media sosial? Cara bersedekah dengan ikhlas di era digital bisa dengan cara cukup berniat sedekah hanya karena Allah. Bisa kita dilakukan dengan tanpa menyebut nama kita atau dengan cara membagikan sedekah tanpa berlebihan. Misalnya, setelah bersedekah kita posting di Instagram atau TikTok. Itu tidak usah kita lakukan biar kita tidak pamer. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan, kita tidak boleh ria atau pamer saat bersedekah atau berbagi rezeki kepada orang lain, dan saat mengajak orang kita tidak boleh berlebihan atau tidak harus memaksanya. Ya. Jadi kesimpulan dari kelompok 3 adalah ketika kita sedekah kita tidak boleh pamer ya. Kalau sedekah tidak usah diposting di media sosial ya, karena berharap mendapatkan like dan jadi orang yang populer gitu ya, nggak usah seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan bisa kembali dan dilanjutkan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 bisa dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kisah Amira membuat video pendek tentang berbagai makanan ke anak yatim, lalu diunggah ke TikTok. Banyak yang berkomentar positif dan memberikan like. Setelah itu, ia mulai rajin membuat video amal karena ingin viral. Lama-lama, niatnya bukan lagi untuk membantu, tapi agar terkenal. 1. Apa yang berubah dari niat Amira dalam beramal? Niat Amira berubah dari awalnya ingin membantu saja, akhirnya menjadi ingin terkenal. Sikap ini termasuk ria atau pamer. 2. Mengapa niat penting dalam menentukan nilai amal di sisi Allah? Niat itu penting karena menentukan diterima atau tidaknya amal kita. Meskipun amal bernilai besar, kalau tanpa niat yang ikhlas, itu bisa jadi tidak bernilai. 3. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa berbagi kebaikan di media sosial tanpa terjebak ria? Agar tetap ikhlas di media sosial, kita fokus pada manfaat beramal. Kita juga harus hindari niat mencari like, dan kita harus tetap menjaga privasi orang menerima bantuan kita tadi. Kesimpulannya adalah, sesuai dengan makna dalam konteks ibadah, ikhlas berarti melaksanakan amal perbuatan semata-mata hanya karena Allah. Ketika kita ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, hati kita akan menjadi tenang dan lapang, dan amal kita akan diterima oleh Allah, serta kita akan mendapatkan pahala. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kesimpulannya, sebenarnya dari 4 kelompok tadi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ini terdapat kesimpulan apa? Kalau kita mengamalkan sesuatu, itu harus dilakukan secara apa, anak-anak? Ikhlas ya, tidak boleh ria atau pamer ya, apalagi sombong, seperti itu ya. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah kita sudah melakukan presentasi ya, hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Bunia ucapkan terima kasih untuk kerjasama kalian hari ini, kalian sangat hebat. Nah, selanjutnya Bunia kirimkan link games ya untuk kalian jawab ya sesuai dengan apa yang telah kita pahami hari ini. Sekarang bisa dikeluarkan HP-nya.
Linknya sudah Bunia kirim di grup kelas 7E. Ya. Silakan kalian jawab dengan jujur ya, karena pertanyaannya berhubungan dengan apa yang harus kalian lakukan ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan ya, sesuai dengan diskusi kita tadi ya. Benar ya? Sudah selesai semua? Sudah ya. Nah, siapa yang tadi level 1 sampai level 5 jawabannya benar semua? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti hari ini kalian bisa memahami ikhlas ya. Saya. Nah, sekarang kesimpulannya. Ya, Bunia tanya. Hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Yang pertama, memahami pengertian ikhlas. Yang kedua, ciri-ciri ikhlas. Yang ketiga, contoh perilaku ikhlas. Yang keempat, perbedaan ikhlas dan ria atau pamer. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Untuk selanjutnya ya, kalian kan sudah mempelajari materi hari ini ya selama 3 jam pembelajaran. Nah, harapan dari Bunia kalian bisa mengamalkan materi hari ini ya, artinya kalian bisa mempraktekkan agar selalu bisa melakukan ikhlas ya dalam segala hal gitu ya. Mampu kira-kira? Mampu ya, alhamdulillah, anak hebat semua ya. Nah, sekarang Bunia ingatkan untuk pelajaran selanjutnya jangan lupa untuk belajar di rumah tentang materi apa? Sujud syukur, kemudian sujud syahwi dan sujud tilawah ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah birabbil alamin ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.